Namaku Damar. Jika orang luar melihat hidupku 3 tahun terakhir, mereka mungkin akan berkata, aku laki-laki paling beruntung. Aku menikah dengan Alia, perempuan cerdas, mandiri, dan penuh ambisi. Senyumnya selalu berhasil membuatku lupa betapa kerasnya dunia di luar sana. Kami tinggal di rumah 2 lantai yang dibangun almarhum ayah mertuaku. Setelah beliau meninggal setahun lalu karena sakit jantung, ibu mertua, Bu Sinta, memutuskan tinggal bersama kami. Gak ingin ibunya sendirian, dan aku pun menyetujui tanpa banyak pertimbangan. Awalnya, aku sempat khawatir tinggal serumah dengan mertua bukan perkara sederhana bagi seorang suami. Banyak cerita tentang konflik kecil yang berubah jadi perang dingin. Tapi Bu Sinta berbeda. Ia tidak pernah mencampuri urusan rumah tanggaku. Ia bangun paling pagi, menyiapkan sarapan, lalu lebih sering menghabiskan waktu di kamar atau berkebun di halaman belakang. Jika Alia dan aku berselisih paham, ia justru menjadi penenang. Rumah tangga itu bukan soal siapa yang benar, katanya suatu kali saat Alia kesal karena aku pulang terlambat. Tapi siapa yang mau mengalah duluan? Ia mengatakannya sambil senyum lembut. Dan entah kenapa, aku merasa dihargai. Alia sendiri sedang berada di puncak karirnya. Ia baru saja dipromosikan menjadi manajer di perusahaan konsultan tempatnya bekerja. Aku bangga, sungguh. Setiap kali ia bercerita tentang presentasi besar atau klien penting, aku mendengarkannya dengan antusias. Namun promosi itu datang dengan harga. Jam pulangnya makin larut, teleponnya hampir tak pernah lepas dari tangan. Bahkan saat makan malam, pikirannya sering masih tertinggal di kantor. Aku cuma lagi banyak target, Dam, katanya setiap kali aku menyinggung soal waktu kami yang semakin sedikit. Aku mengangguk. Aku tidak ingin menjadi suami yang egois. Tapi diam-diam, rumah yang dulu terasa hangat mulai berubah. Malam-malam panjang menjadi sunyi. Kadang aku sudah tertidur ketika Alia pulang. Kadang aku hanya melihat punggungnya yang lelah saat ia langsung masuk kamar tanpa banyak bicara. Dan di sela kesunyian itu, Bu Sinta mulai sering duduk menemaniku di ruang tengah. Awalnya hanya kebetulan. Alia belum pulang? Tanyanya suatu malam sambil membawa 2 cangkir teh hangat. Belum, Bu, katanya masih ada rapat. Ia duduk di kursi seberangku. Kami berbicara tentang hal-hal ringan, tentang tanaman di halaman, tentang berita di televisi, tentang Alia kecil yang dulu takut gelap. Ia tertawa pelan saat mengenang masa lalu putrinya. Sejak ayahnya pergi, katanya suatu kali dengan suara yang lebih pelan dari biasanya. Rumah ini terasa terlalu besar. Aku menoleh. Untuk pertama kalinya aku melihat kesedihan yang tidak pernah ia tunjukkan di depan Alia. Ibu pasti kangen, kataku hati-hati. Ia tersenyum. Tapi matanya tidak ikut tersenyum. Namanya juga manusia. Sejak malam itu obrolan kami menjadi rutinitas kecil. Jika Alia lembur atau dinas keluar kota, aku dan Bu Sinta sering duduk berdua di ruang tengah. Kadang hanya 15 menit, kadang lebih lama dari yang seharusnya. Aku merasa ditemani, ia merasa didengar. Tidak ada yang aneh, tidak ada yang melampaui batas. Setidaknya begitulah yang kupikir saat itu. Aku tak sadar bahwa kedekatan emosional seringkali tumbuh bukan dari niat jahat, melainkan dari 2 orang yang sama-sama merasa sepi dalam rumah yang terlihat sempurna. Dan aku juga tak pernah menyangka bahwa suatu malam, sebuah pelukan yang terjadi tanpa rencana akan mengubah hidupku selamanya. Malam itu hujan turun deras sejak maghrib. Alia sedang dinas keluar kota selama 2 hari. Rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Aku duduk sendirian di ruang tengah. Televisi menyala tanpa benar-benar kutonton. Jam menunjukkan hampir pukul 11 ketika lampu tiba-tiba berkedip lalu padam. Listriknya mati. Terdengar suara Bu Sinta dari dapur. Iya, Bu, mungkin karena hujan. Aku mengambil lilin dari laci dan menyalakannya. Cahaya kecil itu membuat bayangan dinding bergerak aneh, menciptakan suasana yang tak biasa. Bu Sinta keluar dari dapur. Wajahnya terlihat pucat. Bu, Ibu nggak apa-apa? Tanyaku khawatir. Ia memegang pelipisnya, tiba-tiba pusing. Aku refleks mendekat dan memapahnya ke sofa. Tangannya dingin, napasnya sedikit tidak beraturan. Duduk dulu, Bu, saya ambil air. Saat aku hendak berdiri, tubuhnya tiba-tiba limbung. Refleks aku menangkapnya sebelum jatuh. Dan dalam 1 detik yang terasa panjang, tubuhnya bersandar penuh di dadaku. Tangannya menjengkram ke mejaku. Aku takut gelap, bisiknya lirih. Kalimat yang tak pernah kudengar dari perempuan setegar dirinya. Pelukan itu awalnya hanya bentuk penopang, tapi ia tidak segera melepaskanku. Dan yang lebih berbahaya, aku juga tidak langsung menjauh. Napasnya terasa hangat di leherku. Aroma tubuhnya samar bercampur wangi sabun. Tangannya masih melingkar di pinggangku, erat seolah takut kehilangan pegangan. Aku tahu ini salah. Setiap alarm dalam kepalaku berbunyi keras,
tapi tubuhku membeku. Sepersekian detik berubah menjadi detik yang terlalu lama. "Ibu," suaraku terdengar serak. Alih-alih menjauh, ia justru semakin menempelkan wajahnya ke dadaku. "Maaf," bisiknya. "Aku cuma merasa sendirian." Kalimat itu menembus pertahananku, karena aku pun merasa sama. Di rumah ini, aku dan dia sama-sama kehilangan. Aku kehilangan perhatian istriku, ia kehilangan suaminya. Hujan semakin deras. Gelap membuat batas terasa kabur. Dan pelukan itu berlangsung lebih lama dari yang seharusnya. Tiba-tiba listrik menyala kembali. Cahaya lampu putih membuat semuanya terasa nyata dan memalukan. Bu Sinta tersadar lebih dulu. Ia melepaskan diri dengan cepat. Wajahnya memerah. "Maafkan ibu," katanya pelan tanpa berani menatapku. Aku mundur satu langkah. "Tidak apa-apa, Bu. Ibu tadi hampir jatuh." Kata-kataku terdengar kaku, terlalu rasional untuk menutupi apa yang sebenarnya terjadi. Ia mengangguk lalu berjalan cepat ke kamarnya. Aku berdiri sendirian di ruang tengah. Jantungku masih berdetak keras. Secara teknis tidak ada yang terjadi. Tidak ada ciuman, tidak ada patah cinta. Hanya pelukan. Tapi pelukan itu terlalu lama, terlalu hangat, terlalu sadar. Dan sejak malam itu, setiap kali aku menatap Bu Sinta, ada sesuatu yang berbeda di antara kami. Bukan lagi sekedar mertua dan menantu, melainkan dua orang yang sama-sama tahu bahwa mereka telah melewati satu garis tak terlihat. Dan garis itu, sekali retak, tak pernah benar-benar kembali utuh. Sejak malam hujan itu, rumah terasa berbeda. Bukan karena susunannya berubah, bukan karena ada perabot baru, tapi karena cara kami saling menatap tak lagi sama. Pagi itu, Alia sudah kembali dari luar kota. Ia tampak lelah tapi tetap senyum seperti biasa. Ia memelukku sekilas sebelum masuk kamar mandi. "Aku kangen," katanya singkat. Aku membalas pelukannya. Namun entah kenapa pikiranku justru melayang pada pelukan lain yang lebih lama, lebih diam dan lebih berbahaya. Di meja makan, Bu Sinta duduk seperti biasa. Anggun, tenang, seolah tidak pernah terjadi apapun. Namun ketika tangannya tanpa sengaja menyentuh tanganku saat mengambil gelas, kami sama-sama tersentak. Alia tidak menyadarinya, tapi aku bisa melihat perubahan kecil itu. Dan mungkin Bu Sinta juga. Hari-hari berikutnya menjadi permainan sungelahkan. Kami tidak pernah membahas malam itu, tidak pernah mengulang kata maaf, tidak pernah menyinggung hujan. Justru itulah yang membuatnya semakin besar, karena yang tidak dibicarakan tumbuh diam-diam. Suatu sore, Alia mendapat panggilan mendadak dari kantor. Ia harus lembur hingga larut. "Mas, nggak apa-apa kan di rumah berdua ibu?" tanyanya ringan. Pertanyaan sederhana itu terasa seperti tuduhan. Aku tersenyum. Tentu saja. Pintu tertutup, mobil Alia pergi, dan keheningan kembali turun seperti malam itu. Aku sedang di dapur, ketika tiba-tiba terdengar suara benda jatuh dari kamar Bu Sinta. "Bu Sinta?" Tak ada jawaban. Aku mengetuk pintunya pelan. "Bu Sinta?" Suara lirih terdengar dari dalam. "Masuklah." Aku membuka pintu perlahan. Ia duduk di tepi ranjang, matanya sembab. Di lantai tergeletak bingkai foto suaminya yang telah meninggal. Kaca depannya retak. "Aku tidak sengaja menjatuhkannya," katanya pelan seperti hidupku yang juga retak. Kalimat itu menggantung di udara. Aku tak tahu harus menjawab apa. Ia menatapku, tatapan yang bukan lagi sekedar mertua pada menantu, tatapan seseorang yang rapuh. "Aku lelah kuat terus," lanjutnya. "Semua orang pikir aku tegar, tapi sebenarnya aku kesepian." Langkahku mendekat tanpa kusadari. "Bu," ia berdiri. Jarak kita kini terlalu dekat. "Apa kami juga pernah merasa sendirian meski punya pasangan?" Pertanyaan itu seperti tamparan. Aku tidak bisa berbohong. Aku mengangguk pelan. Dan pengakuan itu, sekecil apapun, menjadi pintu yang terbuka. Ia menyentuh lenganku. Pelan, hati-hati, seolah memberi kesempatan untuk menolak. Aku tidak menolak. Justru jantungku berdetak semakin keras. "Kita salah," bisikku. "Iya," jawabnya lirih. Tapi kenapa rasanya seperti dimengerti? Hening, napas kami saling beradu. Detik itu terasa seperti jurang. Kami berdiri di tepiannya. Satu langkah lagi dan tak ada jalan kembali. Tiba-tiba suara pintu depan terbuka. "Mas, Ibu," suara Alia. Tubuh kami tersentak seperti tersadar dari mimpi. Bu Sinta segera menjauh. Aku mundur cepat. Alia muncul di ambang pintu kamar. Wajahnya heran. "Loh, Mas ngapain di sini?" Aku menelan ludah. "Ibu tadi menjatuhkan foto ayah. Aku bantu bersihin."
Alia menatap kami bergantian, sekilas saja namun cukup lama untuk membuat dadaku sesak. "Oh," katanya pelan. Ia masuk mengambil bingkai yang retak itu. "Kasihannya ibu." Bu Sinta tersenyum tipis. "Iya, kasihan." Aku tak tahu apakah Alia melihat sesuatu atau mungkin hanya perasaanku saja yang terlalu bersalah. Namun saat malam tiba dan aku berbaring di samping istriku sendiri, yang terbayang justru bukan wajah Alia, melainkan mata Bu Sinta. Dan aku sadar garis itu bukan hanya retak sekarang, ia mulai terbelah. Bukan hanya garis itu, tapi juga hatiku. Sejak malam itu Alia pulang dan mendapati kami dalam jarak yang terlalu dekat, suasana rumah berubah menjadi lebih sunyi dan lebih tegang. Alia memang tidak mengatakan apa-apa, tidak bertanya, tidak mencurigai secara terang-terangan, tapi justru itulah yang membuatku gelisah, karena diamnya terasa seperti pengamatan. Beberapa hari setelah kejadian itu, Alia mulai bersikap berbeda. Ia lebih sering memperhatikanku. Tatapannya lebih lama dari biasanya. Kadang ia terdiam saat melihatku dan ibunya berada dalam satu ruangan. Dan aku mulai sadar, kami tak lagi seceroboh sebelumnya. Aku menghindari berada berdua dengan Bu Sinta. Aku menahan diri untuk tak sekedar menoleh terlalu lama. Aku mencoba kembali menjadi menantu yang sewajarnya. Namun semakin tahan, semakin terasa tarikan itu. Suatu sore, Alia mandi lebih lama dari biasanya. Aku sedang mengambil air minum di dapur, ketika Bu Sinta masuk perlahan. Kami berhenti hampir bersamaan. Sunyi. "Masih menghindar dariku?" tanyanya pelan. Nada suaranya bukan menggoda, bukan marah, lebih seperti terluka. "Aku cuma berusaha benar," jawabku lirih. Ia tersenyum tipis. "Benar menurut siapa?" Pertanyaan itu menghantamku lebih keras dari yang seharusnya. "Kita tahu ini salah," kataku. Ia mendekat satu langkah. "Kalau memang salah, kenapa kamu tak pernah benar-benar menjauh?" Aku terdiam, karena aku tak punya jawaban. Karena kenyataannya, setiap kali aku mencoba menjauh, bayangan wajahnya justru semakin jelas. Tiba-tiba suara ponselku berbunyi. Nama Alia muncul di layar. Aku mengangkatnya cepat. "Mas, tolong ambilkan handuk ya. Aku lupa bawa." Aku menoleh ke arah Bu Sinta. Tatapan kami bertemu lagi. Terlalu lama, terlalu dalam, seolah ada percakapan lain yang tak terdengar. Aku mengambil handuk dan berjalan menuju kamar mandi. Namun sebelum masuk, langkahku terhenti. Dari dalam kamar, suara notifikasi ponsel Alia berbunyi. Sekilas layar menyala, dan aku tak sengaja melihat sesuatu yang membuat dadaku mendingin. Sebuah pesan masuk dari kontak bernama Raka Kantor. Tanganku membeku di gagang pintu. Andai gak ada orang lain, apa maksudnya? Aku masuk ke kamar mandi, menyerahkan handuk Alia tersegi polos. "Kenapa, Mas? Kok bengong?" "Enggak," jawabku cepat. Tapi pikiranku tak lagi tenang. Malam itu untuk pertama kalinya, rasa bersalahku bercampur dengan rasa curiga. Apakah aku satu-satunya yang menyimpan rahasia di rumah ini? Atau Alia juga? Keesokan harinya, aku tak sengaja melihat Alia berdandan lebih rapi dari biasanya. Parfum yang jarang ia pakai kini terasa kuat. "Kamu mau kemana?" tanyaku. "Meeting sama klien," jawabnya singkat. Matanya tak sepenuhnya menatapku. Dan untuk pertama kalinya, sejak semua ini bermula, aku merasakan sesuatu yang berbeda. Cemburu. Ironisnya di saat aku sendiri berdiri di tepi jurang kesalahan. Sore itu hujan turun lagi. Hujan yang sama seperti malam pertama garis itu retak. Aku berdiri di teras ketika Bu Sinta datang membawa 2 cangkir teh. "Kamu gelisah," katanya pelan. Aku menatapnya. "Kita yang menyimpan rahasia?" Ia terdiam. "Maksudmu?" Aku menghela nafas panjang. Bagaimana kalau Alia juga sedang menjauh dariku? Bu Sinta tak langsung menjawab, namun sorot matanya berubah. Ada sesuatu di sana. Bukan sekedar empati, tapi peluang. Hujan semakin deras, dan untuk pertama kalinya, bukan hanya mengancam rumah tangga kami, melainkan kemungkinan bahwa segalanya memang sudah retak jauh sebelum aku menyadarinya. Dan pikiran itu menghantuiku sepanjang malam. Aku tak lagi bisa tidur nyenyak. Setiap kali memejamkan mata, bayangan pesan di ponsel Alia muncul kembali. "Tadi kamu cantik banget, andai gak ada orang lain." Kalimat itu terdengar terlalu intim untuk sekedar rekan kerja. Pagi harinya, Alia bersikap seperti biasa. Ia membuatkan sarapan, sesekali tersenyum, bahkan mencium pipiku sebelum berangkat. Terlalu biasa, dan justru itulah yang terasa tidak biasa. "Mas, pulang agak malam lagi ya, ada revisi proposal," katanya sambil memakai sepatu. "Rake juga ikut?"
Tanyaku, berusaha terdengar santai. Alia berhenti sepersekian detik. Hah? Iya, memangnya kenapa? Enggak, cuma tanya. Ia menatapku sedikit lebih lama, lalu tersenyum kecil. Mas cemburu? Pertanyaan itu terasa seperti pisau bermata dua, karena aku tak tahu apakah aku berhak merasa cemburu. Mobilnya pergi. Aku berdiri lama di depan rumah. Dada terasa berat. Sekarang kamu tahu rasanya. Suara Bu Sinta terdengar di belakangku. Aku menoleh. Ia berdiri di ambang pintu. Tatapannya sulit dibaca. Maksud ibu, merasa kehilangan meski orangnya masih ada? Aku tak menjawab. Karena ia benar. Sore itu, aku memutuskan melakukan sesuatu yang selama ini tak pernah kulakukan. Aku mengikuti Alia bukan dengan jarak dekat. Hanya cukup untuk memastikan mobilnya berhenti di sebuah kafe kecil, bukan di gedung kantor seperti yang ia katakan. Aku melihatnya turun. Beberapa menit kemudian, seorang pria menghampirinya. Tinggi, rapi, percaya diri. Mereka tersenyum, duduk berhadapan. Dan yang paling menyakitkan, Alia tertawa. Tawa yang sudah lama tak lagi kuterima. Tanganku menggenggam di balik kemudi. Aku ingin turun, menghampiri, menuntut penjelasan. Tapi kakiku terasa berat karena di saat yang sama, bayangan diriku berdiri terlalu dekat dengan ibunya sendiri muncul seperti cermin. Apakah ini karena? Aku pulang sebelum mereka selesai. Di rumah, Bu Sinta sedang duduk di ruang tamu. Kamu melihatnya? Tanyanya pelan, seolah sudah tahu jawabannya. Aku terdiam. Dia tidak di kantor, kataku akhirnya. Bu Sinta menarik nafas panjang. Kadang orang mencari tempat dimengerti di luar saat tak menemukannya di rumah. Kalimat itu seperti menampar aku. Jangan seolah-olah membenarkan ini, kataku sedikit keras. Aku tidak membenarkan. Jawabnya tenang. Aku hanya bilang kita semua manusia. Hujan turun lagi malam itu. Seolah menjadi saksi yang tak pernah lelah. Ketika Alia pulang, wajahnya terlihat sedikit panik melihatku masih terjaga di ruang tengah. Mas, belum tidur? Aku tadi ke kafe Melati, kataku tanpa basa-basi. Wajahnya langsung berubah. Kamu ngikutin aku. Aku cuma ingin tahu, sejak kapan meeting kantor pindah ke sana? Sunyi. Bu Sinta berdiri di ambang dapur, menyaksikan tanpa ikut campur. Aku bisa jelaskan. Suara Alia bergetar. Jelaskan apa? Pesan dari Raka atau senyum yang sudah lama tidak kamu berikan ke aku? Air mata Alia mulai menggenang di matanya. Mas juga berubah, Mas. Tiba-tiba. Mas pikir aku nggak merasa. Mas pikir aku nggak lihat cara Emas dan Ibu saling menghindar. Dunia seperti berhenti. Darahku terasa dingin. Apa maksud kamu? Suaraku menurun. Alia menatapku dengan mata yang terluka. Aku mungkin belum punya bukti, tapi aku tidak bodoh. Ruangan terasa sesak. Bu Sinta menunduk dan untuk pertama kalinya, semua rahasia itu berdiri di tengah ruangan. Tidak lagi tersembunyi sepenuhnya, tapi juga belum sepenuhnya terbuka. Alia terisak pelan. Kalau memang ada yang ingin kamu akhiri, katakan sekarang. Aku menatap istriku. Lalu tanpa sadar, aku melirik ke arah Bu Sinta. Tatapan kami bertemu lagi. Dan di sanalah segalanya terasa semakin rumit. Karena kini bukan hanya garis yang retak, melainkan 3 hati yang mulai saling melukai. Dan malam itu tak ada lagi yang bisa pura-pura tidak terjadi apa-apa. Alia berdiri dengan mata sembab. Aku membisu di tengah ruang tamu. Bu Sinta mematung di dekat dapur. Wajahnya pucat. Rumah yang dulu terasa hangat, kini seperti ruang sidang tanpa hakim. Aku cuma mau satu hal. Suara Alia bergetar. Kejujuran. Tak ada teriakan, tak ada pecahan gelas. Justru ketenangan itulah yang terasa paling menakutkan. Aku menelan ludah. Alia, suaraku berat. Aku memang sempat salah langkah. Air mata Alia jatuh. Sampai sejauh apa? Pertanyaan itu menggantung. Aku menoleh sekilas ke arah Bu Sinta. Ia menutup mata, seolah menyerahkan keputusan kepadaku. Belum terjadi apa-apa, kataku jujur. Tapi hampir. Satu kata yang menyelamatkan sekaligus menghancurkan. Alia tertawa kecil, tawa yang pahit. Hampir itu sudah cukup menyakitkan. Sunyi kembali turun. Lalu untuk pertama kalinya, Bu Sinta melangkah maju. Semua ini salah saya, katanya pelan namun tegas. Aku yang terlalu larut dalam kesepian.
Aku yang membiarkan batas itu kabur. Ibu? Alia memandangnya dengan campuran kecewa dan tak percaya. Kenapa? Karena ibu juga manusia, jawabnya lirih. Dan manusia bisa rapuh. Aku melihat bahu Sinta bergetar. Untuk pertama kalinya, perempuan yang selalu terlihat kuat itu tampak benar-benar tua. Alia, lanjutnya, suamimu tidak sepenuhnya bersalah. Dan kamu juga tidak.